berarti kita sudah bisa mulai kuliah. Nah, oke. Ya, ini sudah banyak yang hadir. Jadi kita bisa mulai, tapi sebelumnya, nah ini ya, saya ingin menyampaikan pembetulan. Oh, sebentar ya. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan pembetulan atau ralat atau pembetulan. Jadi memang benar kemarin ya, ada yang bertanya tentang rumus itu ya, rumus itu loh. W sama dengan M kali G kali H. Nah, jadi W sama dengan M kali G kali H. Jadi tolong semua dibetulkan ya, sesuai petunjuk saya ini. Jadi kemarin saya bilangnya W sama dengan M kali G kali H itu adalah berat ya. Nah, karena lambangnya W kecil hurufnya. Nah, tetapi ternyata apa? Ternyata itu keliru. Nah, ternyata saya salah. Jadi yang benar adalah W-nya itu huruf besar. Nah, W-nya huruf besar. Nah, silakan Anda betulkan sendiri ya. Jadi dalam rumus W sama dengan M kali G kali H kemarin, W-nya itu huruf besar, bukan huruf kecil. Jadi artinya bukan berat ya, W-nya artinya bukan berat. W-nya kalau huruf besar itu artinya adalah usaha. Nah, usaha atau kerja. Jadi W-nya kalau huruf besar artinya usaha atau kerja. Nah, nama lainnya ya energi gitu ya, energi. Jadi W itu W besar ya, usaha atau kerja atau energi. Nah, itu. Jadi Anda betulkan sendiri ya. Oke. Nah, untuk cerita bomnya kemarin ya saya rasa ya masih tetap benar. Cuma di sini bukan berat tapi energi usaha. Ya. Yang kita hitung pakai rumus W sama dengan M kali G kali H. Oke, itu ya. Silakan dibetulkan sendiri. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Nah, bagi yang sinyalnya masih terganggu, ya mohon sabar dulu, diterima apa adanya ya. Orang Jawa bilang lila legowo lah. Ya, yang memang kita ya nggak apa ya. Soalnya ini memang daring, daring seperti ini. Ya. Oke, jadi ya mudah-mudahan bisa segera lancar sinyalnya ini. Nah, oke, ya nanti jangan khawatir, tetap saya beri PPT. Jadi kalau ada kurang sana sini gangguan sinyal, ya mudah-mudahan bisa terbantu dengan adanya PPT yang nanti saya berikan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas lanjutan materi yang kemarin, masih tentang gaya. Jadi sekedar mengingat saja, yang dinamakan dengan gaya adalah tarikan atau dorongan. Kemarin sudah saya beri contoh gaya sejati, salah satu contohnya adalah gaya berat alias berat benda. Nah, Anda masih ingat ya, yang namanya berat benda atau gaya berat itu hanya eksis kalau ada yang namanya gaya gravitasi. Nah, ini. Jadi di sini misalnya contoh kemarin itu ya, Anda di ruang angkasa, di situ kan tidak ada gaya gravitasi atau gaya gravitasinya lemah. Maka tubuh Anda itu mengambang, ya, jadi seolah-olah tidak punya berat badan. Tetapi kalau Anda turun ke bumi, nah itu ya, maka di situ di permukaan bumi gaya gravitasi kuat, sehingga massa tubuh Anda itu tertarik ke bawah, ke arah bumi. Nah, sehingga Anda sekarang memiliki
yang namanya berat badan. Nah, ini. Oke ya, jadi sudah paham hubungan antara gaya gravitasi dan berat benda, berat badan. Oke, hari ini kita lanjutkan tentang gaya gravitasi. Jadi masih ada sebentar. Masih terlihat Pak ini? PPT-nya hilang ya? Iya. Mas Pak, masih terlihat oh, Pak. iya. Oke, ya, makasih. Ya, kalau gitu Anda silahkan ya. Itu slide pertama sudah saya tampilkan, yaitu tentang kita akan mencoba menguak ya lebih jauh tentang gaya gravitasi. Ya, jadi. Nah, di sini kita lihat yang namanya gaya gravitasi itu sebenarnya sudah dikenal orang sejak lama sekali ya. Ya, saya rasa sejak manusia pertama ada di bumi itu sudah mengenal peristiwa atau fenomena gaya gravitasi ini. Jadi gaya gravitasi itu kan ciri khasnya itu benda jatuh gitu ya. Jadi kalau kita lempar sesuatu benda ke misalnya ke udara, nah bendanya jatuh. Nah itu menunjukkan adanya gaya gravitasi. Oke, tetapi yang belum terjawab di sini, apa yang menyebabkan benda itu jatuh? Ya gaya gravitasi, ya, cuma mekanismenya, prinsip kerjanya itu gimana? Benda kok bisa jatuh, padahal tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menarik. Nah ini kan misterius gitu ya. Gaib, ada kesan-kesan gaib di sini. Nah, makanya orang itu mau memikirkan lebih jauh juga zaman dulu itu nggak bisa, nggak mampu ya. Ilmu pengetahuan belum maju. Nah, tetapi di sini pada sekitar abad ke-14, 15, 16 gitu ya, di Eropa sana mulai muncul ya, mulai muncul orang-orang yang memiliki pikiran yang lebih jauh, lebih mendalam tentang pemahaman gaya gravitasi ini. Ambil contoh misalnya Kepler itu, kemudian Copernicus, kemudian Isaac Newton, ini yang paling terkenal Newton ini. Nah, Newton ini sudah berhasil merumuskan, membuat suatu rumus tentang gaya gravitasi, yaitu bukan gaya gravitasi ya, sorry, benda. Jadi rumus tentang benda, gerak benda, percepatan. F sama dengan M kali A. Yang mana kemarin ya, yang mana kemarin sudah kita lihat variannya, turunannya, yaitu rumus W sama dengan M kali G. Jadi berat sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Sebenarnya itu kan turunan dari F sama dengan M kali A. F-nya itu diganti W, gaya berat itu ya. Kemudian M-nya ya sama massa, A-nya FMA, A-nya itu kan percepatan. Itu kan ya diganti percepatan gravitasi gitu aja ya. Nah, jadi turunan varian dari rumus F sama dengan M kali A. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita lihat dalam slide itu ada panah-panah ya mengarah ke bola bumi. Nah, jadi begini. Tadi kan ada pertanyaan yang menghantui ya. Kok benda itu bisa jatuh? Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menarik, kok bisa jatuh? Jadi ini sebabnya itu kenapa? Kalau ada yang jawab gaya gravitasi lagi ya itu dijotosi aja ya. Iya ya. Jadi kan ini pengennya tuh lebih jauh gitu loh ya. Jadi bukan gaya gravitasi, nah lagi-lagi itu pengennya lebih jauh gitu ya, mendalam gitu ya, spesifik. Nah itu yang kita cari. Nah oke. Jadi di situ Newton meskipun berhasil merumuskan
F sama dengan M kali A, kemudian menjelaskan gaya gravitasi itu tentang planet-planet, bumi, matahari, dan sebagainya. Tetapi Newton pun belum mampu menjelaskan sampai sejauh itu. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa sebuah benda itu bisa jatuh selain mentok pada penjelasan ya adanya gaya gravitasi gitu aja. Tetapi pada sekitar akhir abad 20 ya, sekitar tahun 60-an ya, pertengahan abad 20, muncul ilmuwan-ilmuwan yang mulai lebih bisa menelaah lebih jauh apa penyebab gaya gravitasi. Jadi ringkasnya ilmuwan-ilmuwan itu menyampaikan bahwa gaya gravitasi ini disebabkan oleh suatu partikel. Kalau Anda mendengar kata partikel, partikel itu artinya benda kecil. Nah, jadi kalau Anda mendengar kata partikel, Anda bayangkan aja seperti kerikil. Kerikil. Nah, gaya gravitasi disebabkan oleh partikel yang dinamakan graviton. Sampai sekarang graviton ini belum ditemukan bendanya. Jadi kalau seperti elektron, proton, neutron itu sudah bisa dideteksi kehadiran bendanya. Tapi kalau graviton belum bisa. Teknologi kita sampai sekarang masih belum mampu mendeteksi kehadiran graviton. Tetapi para ilmuwan yakin kalau graviton itu memang ada, ya. Nah, jadi ini seperti iman gitu ya, mengimani gitu ya. Nanti percaya kalau ada gitu. Nah, jadi di sini kok bisa Pak graviton itu menyebabkan gaya gravitasi. Nah, itu seperti yang Anda lihat dalam gambar A, itu adalah penjelasannya. Jadi bola yang Anda lihat di tengah kotak itu, kubus itu adalah bumi. Kemudian anak panah yang berhamburan menuju bumi itu adalah melambangkan graviton tadi. Jadi jumlah gravitonnya yang dilambangkan anak panah itu banyak sekali. Nah, jadi intinya bahwa bumi kita ini dikerumuni, dikelilingi oleh graviton-graviton. Yang mana arah geraknya, arah alirannya, jadi arah aliran, arah geraknya itu menuju ke bumi. Nah, menuju ke bumi. Maka kalau Anda lempar suatu benda ke tengah-tengah graviton-graviton itu, maka ya jelas saja karena graviton-graviton itu alirannya menuju bumi, maka benda yang Anda lempar itu akan istilahnya kentir alias terhanyut ya, dihanyutkan oleh graviton itu menuju bumi. Yang mana kita melihatnya sebagai fenomena atau peristiwa benda yang jatuh. Nah, jadi mudahnya ya Anda bayangkan, misalnya Anda sedang duduk di pinggir sungai gitu ya. Kemudian Anda lempar kerikil ke aliran sungai yang deras, maka Anda lihat kerikil yang Anda lempar itu hanyut terbawa aliran sungai. Nah, sama di sini, Anda lempar benda ke tengah-tengah graviton itu, benda yang Anda lempar hanyut, nah, berhubung gravitonnya itu bergerak ke arah bumi, jadi benda yang Anda lempar itu ya bergerak ke arah bumi. Jadi hanyutnya itu ke arah bumi. Nah, oke. Sebentar ya, saya itu ada yang datang bentar. Ya, 3 menit ya, 3 menit bentar.
Ya, ini Pak Berta sudah kembali. Tadi ada interupsi sebentar. Tadi ada wah, antaran makanan. Oke, sorry ya. Nah, ya, sampai mana tadi ya? Oh, gravitasi. Graviton. Oke. Jadi graviton. Graviton di sini ini perannya itu adalah menghanyutkan suatu benda yang jatuh ke tengah-tengah graviton. Yang mana nanti Anda akan melihat fenomena ini sebagai benda yang jatuh ke bumi, menuju bumi. Paham ya? Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara kerja graviton, ya seperti aliran sungai itu. Jadi menghanyutkan benda apapun yang jatuh ke tengah-tengahnya. Berhubung partikel-partikel graviton ini alirannya menuju bumi, maka ya benda yang dihanyutkan graviton ini ya pasti menuju bumi ya, alias jatuh ke bumi. Seperti itu. Nah, tapi bukan berarti ini ya, penjelasan Pak graviton ini sudah menyelesaikan semua pertanyaan tentang gravitasi. Belum, masih jauh ya. Karena jawaban bahwa gaya gravitasi ini disebabkan partikel graviton ini malah justru menimbulkan pertanyaan lain. Nah, contoh misalnya ya, itu salah satunya. Jadi kalau benar Pak ya, taruhlah kalau benar misalnya ada orang tanya ya, taruhlah Pak memang benar bahwa graviton itu geraknya itu seperti aliran sungai. Jadi menghanyutkan benda apapun yang jatuh ke tengah-tengahnya ke arah bumi ya. Nah, pertanyaannya, kalau aliran sungai itu kan setelah mengalir dari hulu ke hilir ya, maka nanti kan kembali lagi ke hulu airnya itu. Kalau enggak, berarti kan sungainya ya macet gitu ya, airnya hilang. Tapi nyatanya tidak, alirannya itu ada terus. Nah, apakah seperti itu juga Pak dengan partikel-partikel graviton? Jadi mereka itu mengalir menuju bumi, kemudian balik lagi ke atas, mengalir lagi menuju bumi, balik lagi ke atas seperti air itu Pak, air sungai itu ya. Nah, ini yang belum bisa dijawab ya. Jadi itu satu pertanyaan yang para ahli itu belum sampai menemukan jawabannya. Nah, itu masih ditambah lagi satu fakta bahwa bumi ini ternyata juga bisa membentuk lintasan graviton. Jadi seperti yang Anda lihat di gambar B, nah, Anda lihat di gambar B itu yang bulatan itu bumi, kemudian yang panah-panah spiral itu adalah lintasan gerak graviton yang menuju bumi. Loh Pak, tadi graviton itu arah lintasannya kan lurus Pak, menuju bumi. Ternyata tidak. Kenapa Pak? Nah, Anda ingat, bumi itu bukan dalam keadaan diam, tetapi berotasi, berputar pada sumbunya. Nah, seperti Anda main gasing gitu ya. Nah, ini jadi di sini perputaran bumi itu membawa akibat pada gerak graviton yang menuju ke arah bumi. Jadi graviton itu ikut berotasi. Akibatnya lintasan gerak graviton, aliran graviton menuju bumi itu menjadi melengkung seperti yang Anda lihat di gambar B. Nah, spiral. Nah, ini ya, jadi kalau itu KB, keluarga berencana, pilih apa Bu? Pilih apa susuk spiral. Nah, itu ya. Spiral itu berarti ya seperti itu. Ya. Jadi bulat itu. Nah, nah, ini ya. Jadi ini menyimpan suatu misteri ya. Jadi ini sekedar cerita saja ya. Nah, enggak apa ya, menambah pengetahuan saja. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya bumi ya, matahari itu juga berotasi, berputar pada sumbunya. Jadi gaya gravitasi yang ditimbulkan baik oleh bumi maupun matahari, ini bentuknya tuh spiral, spiral. Nah, untuk bumi jangan lupa pula kalau bumi itu melakukan gerak revolusi alias mengelilingi matahari. Nah, jadi lintasan graviton itu bukan ya rumit sekali ya, spiral, kemudian masih di bawah bergerak mengelilingi matahari,
udah kayak apa lintasannya itu ya. Nah, jadi semua benda di alam semesta ini ya, matahari, bumi, planet itu kan berotasi. Berarti gaya gravitasi yang mereka timbulkan itu spiral. Kalau Anda perhatikan, itu seperti orang menggulung kertas. Jadi orang menggulung kertas, menggulung permadani itu kan seperti itu. Nah ini menarik ini, misterius. Oke, tapi ini bukan bahasan kita. Maksudnya di sini ortotis prostetis itu bidang Anda ya, itu ya tidak perlu terkait dengan gaya gravitasi sampai sejauh ini. Maka ya kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di situ sudah saya tampilkan. Nah, ini slide berikutnya. Gaya listrik dan magnet. Oke. Nah, di sini mengapa gaya listrik dan magnet itu digabungkan menjadi satu, menjadi gaya elektromagnet. Nah, oke. Itu karena apa? Karena penyebab gaya listrik dan gaya magnet itu ternyata satu benda. Jadi satu benda itu bisa menyebabkan dua gaya sekaligus. Kalau tadi gaya gravitasi itu kan penyebabnya graviton. Graviton hanya menimbulkan gaya gravitasi. Tapi kalau gaya listrik dan magnet penyebabnya satu benda, yaitu elektron. Jadi elektron itu bisa menyebabkan gaya listrik dan gaya gravitasi. Two in one. Nah, ini ya. Jadi kalau ada sampo two in one, itu misalnya isinya itu bukan hanya sampo tapi toner. Tapi enggak ada ya. Sampo kok isinya toner tuh ya rambutnya tuh kayak apa. Nah, nah itu. Atau mungkin itu tahu. Nah, makanan ya, tahu. Tahu bakso. Itu kan two in one. Tahu isi bakso. Nah ini elektron two in one. Dua jadi satu. Nah, satu elektron, satu benda elektron bisa menimbulkan gaya listrik dan gaya magnet. Makanya di sini dijadikan satu gaya elektromagnet, itu ya. Jadi yang namanya gaya elektro itu artinya listrik, kemudian magnet ya, magnet ya. Jadi gaya listrik dan magnet dianggap sebagai satu kesatuan, yaitu elektromagnet karena penyebabnya adalah satu benda, yaitu elektron. Oke. Seperti gaya gravitasi, listrik dan magnet termasuk gaya. Nah, ini. Bila gaya gravitasi berupa tarikan, ya, jadi sudah saya jelaskan tentang graviton, jadi itu sebenarnya ya lebih tepat dorongan ya, bukan tarikan ya. Maka gaya listrik dan magnet bisa berupa tarikan atau dorongan. Nah ini lebih rumit. Jadi kalau gaya listrik dan gaya magnet ini bisa berupa tarikan wujudnya, bisa pula berupa dorongan. Nah, kemarin Anda masih ingat ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, untuk gaya listrik bisa tarikan, bisa dorongan gitu ya. Nah, oke, gaya magnet juga bisa berupa tarikan atau dorongan. Contoh, gaya listrik. Nah, Anda masih ingat ada partikel elektron, partikel proton. Nah, elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Nah, kalau mereka berdekatan, mereka tarik-menarik. Nah, berarti gaya listrik di sini yang muncul adalah berupa tarikan. Nah, sebaliknya, kalau misalnya proton ketemu proton, muatan positif ketemu muatan positif, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Maka gaya listrik yang muncul di sini adalah berupa tolakan. Nah ini, tapi kalau dalam kehidupan nyata ya, ini seperti matematika juga ya, min ketemu min itu plus. Nah, jadi kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan bertemu, kemudian yang laki-laki berbuat negatif, yang perempuan juga berbuat negatif, maka saat diperiksakan ke dokter hasilnya positif. Nah, ya tahu sendiri ya. Oke. Nah, tapi itu ya cuman. Oke, kembali ke sini ya. Jadi yang namanya gaya listrik dan magnet ini bisa berupa tarikan atau dorongan. Untuk gaya magnet misalnya, Anda pernah ingat ya, kutub utara.
kutub selatan. Nah, magnet kutub utara, magnet kutub selatan. Itu kalau keduanya didekatkan, maka timbullah tarik-menarik. Berarti gaya yang timbul di sini berupa tarikan. Kutub selatan, dekatkan kutub selatan, tolak-menolak. Nah, berarti gaya yang timbul di sini adalah dorongan. Oke. Gaya listrik dan magnet ditimbulkan sekaligus ya dalam slide itu oleh satu benda yaitu elektron. Oke. Nah, pada gambar yang terlihat dalam slide ya itu adalah gambar atom. Nah, gambar atom. Nah, bagi Anda yang sering nonton anime Naruto itu ya, saya masih ingat agak samar gitu ya. Salah satu tokohnya itu matanya itu seperti gambar itu ya. Nah, nggak tahu matanya siapa itu, saya lupa. Nah, jadi seperti gambar atom. Nah, itu ya. Jadi autornya Naruto itu Masashi siapa namanya itu. Nah, itu mungkin terinspirasi dari gambar atom ini. Nah, oke, kita lihat gambar atom itu ada elektron yang bulatan hijau dan proton yang bulatan merah. Nah, tapi di sini masih kurang satu partikel lagi, masih kurang satu partikel yang biasanya juga ada, tapi tidak digambar di sini, yaitu apa? Proton, yaitu neutron, neutron, partikel yang netral, tidak bermuatan. Itu tidak digambar di sini, tapi biasanya ada. Ya. Nah, semua jenis atom, nah Anda masih ingat ya, yang namanya atom itu kan ada banyak jenisnya. Jadi dalam pelajaran kimia di SMP SMA, Anda berkenalan dengan tabel periodik, di mana tabel itu berisi jenis-jenis atom. Misalnya atom H, hidrogen, atom C, karbon, atom P, fosfor, nah, dan sebagainya. Nah, mereka semua punya elektron, proton, dan neutron, kecuali atom hidrogen. Atom hidrogen itu tidak punya neutron, jadi hanya punya elektron dan proton saja. Selain atom hidrogen, itu semua punya elektron, neutron, dan proton. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di slide itu, di bagian bulatan merah alias proton itu, muatan positif ya, itu ditulisi nukleus. Jadi nukleus itu artinya apa? Nukleus itu adalah bagian tengah atom, atau dengan kata lain bagian inti atom, core of the atom. Nah, itu ya. Jadi inti atom. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selain hidrogen, itu sebenarnya ada partikel selain proton dalam nukleus, yaitu neutron tadi, partikel netral. Jadi si neutron ini tinggal serumah dengan proton ini dalam nukleus alias inti atom. Ya, jadi mereka itu lekat sekali ya, berdesak-desaan di dalam inti atom. Bahkan terkadang itu ada, bukan terkadang, memang banyak jenis atom yang memiliki beberapa neutron dan proton sekaligus. Jadi bisa Anda bayangkan sesak kondisi di dalam nukleus itu. Nah, tapi kenapa nukleusnya tidak pecah, Pak? Karena ada semacam ikatan yang mengikat proton dan neutron-neutron itu supaya tetap bersatu. Nah, kalau Indonesia NKRI, nah, jadi ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tapi kalau nukleus ini penyatunya adalah ikatan yang dinamakan ikatan inti ya, ikatan nuklir itu. Nah, jadi di sini ikatannya kuat sekali. Maka kalau Anda berani coba-coba iseng, coba-coba jahil untuk memutus ikatan itu, alias memisahkan proton dan neutron, maka akibatnya seperti apa? Seperti yang dijumpai dulu di Hiroshima dan Nagasaki, jadi ledakan nuklir. Nah, jadi di sini yang namanya nukleus ini memang riskan ya, jadi mengandung energi yang besar sekali. Kalau dibelah itu keluar energinya, nuklir itu, energi nuklir. Nah, jadi kalau membuat bom nuklir itu nggak perlu besar-besar.
kecil aja bisa ledakannya hebat sekali. Contoh, saya punya pensil, ya. Pensil itu paling apa sih, ya? Beratnya 300 gram nggak nyampe, ya. Nah, dalam pensil ini terdapat atom-atom yang jumlahnya itu banyak sekali, giga triliun bahkan lebih banyak lagi ya. Nah, nah atom-atom ini semuanya punya inti atom pasti. Nah, kalau misalnya saya belah inti atomnya, saya pecahkan inti atomnya, semua atom-atom itu saya pecahkan inti atomnya, maka energi nuklirnya itu akan keluar semua. Nah, bila misalnya saya lakukan pemecahan ini di kampus Anda, Polkesta itu, Poltekkes ini, maka kampusnya langsung lenyap semua, ya, kena ledakan nuklir, bahkan lengkap dengan warung-warung di pinggir-pinggirnya itu, kena semua. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya ya energi nuklir itu. Bahkan benda kecil seperti pensil itu kalau dikeluarkan semua energi nuklirnya ya hancur semua. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian elektron yang warna hijau itu kasihan ya, agak kasihan. Karena dia itu hanya bisa melihat kemesraan proton dan neutron dalam nukleus. Nah, elektron nggak bisa masuk ke nukleus, nggak bisa. Ya, jadi cuma mengelilingi ya dia itu sambil lihat-lihat itu ya. Nah, jadi ini semacam jomblo ngenes itu ya. Orang bilang kayak gitu. Jadi nggak bisa dapat pasangan. Elektron ini sebenarnya punya teman sesama elektron yang mengelilingi inti atom yang sama, cuma ya mereka itu kan tolak menolak ya, karena sesama muatan negatif. Tapi jangan salah, jadi jomblo itu juga enak. Nah, siapa bilang jomblo itu ngenes ya? Misalnya elektron ini bebas untuk berpindah dari satu atom ke atom lain, karena tidak terikat seperti proton dan neutron. Kalau neutron dan proton berani selingkuh alias keluar dari inti atom, meledak semua. Tapi kalau si elektron keluar dari atom, nggak masalah. Nah, ini enaknya jomblo ya. Keluyuran sampai malam nggak masalah. Nah, mau nikah sama siapapun ya bisa aja. Nah, ini jomblo ini. Itulah si elektron. Nah, elektron yang berpindah dari satu atom ke atom lain namanya listrik, arus listrik. Nah, itu loh. Jadi semacam peletik itu ya, orang Jawa bilang, itu arus listrik. Elektron yang berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Itu namanya arus listrik. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa buah gambar, tidak usah dibikin repot. Anda gambar saja kasar, nggak apa-apa, sketsa, seret-seret gitu. Nanti ditulis saja namanya apa. Misalnya itu ada kentang goreng, Anda gambar seret-seret, tulisi French fries, kentang goreng, itu aja. Yang penting kan kalau baca kembali paham gitu ya. Nah, di sini saya sajikan sejumlah gambar. Nah, sejumlah gambar ini merupakan contoh ya. Contoh bagi kita bahwa semua benda di bumi ini, di alam semesta ini ya, termasuk gambar-gambar yang saya sajikan di slide itu, semuanya terdiri dari bahan yang sama. Semuanya terbuat dari bahan yang sama. Yaitu apa? Atom. Atom alias proton, neutron, elektron. Nah, jadi semua benda apapun itu, bahannya itu sama. Proton, neutron, elektron. Mau bendanya itu cetakan semen, cor-coran itu, atau mungkin baja, besi, atau mungkin batu bata biasa, semuanya terbuat dari bahan yang sama, yaitu proton, neutron, elektron. Nah, contohnya itu sebelah kiri, slide sebelah kiri itu ada gambar botol. Botol warna merah. Itu bukan obat batuk ya, bukan obat batuk sirup, bukan. Itu minuman keras. Kalau tidak salah itu whisky atau anggur merah ya. Nah, nggak tahu. Nah, kalau Anda besarkan, Anda zoom in, besarkan tulisannya, itu mereknya Johnny Walker. Ada yang pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, alhamdulillah berarti Anda ini masih baik ya, nggak pernah mabuk ini. Nah, Johnny Walker itu pernah jadi sponsor balapan Formula 1.
sama minuman keras lain namanya Heineken itu. Ini bukan berarti Pak Berta ini hobi minum keras enggak ya. Ini cuma pernah lihat gitu aja. Ya. Oke, minuman keras yang kita lihat di botol itu. Nah, jangan salah ya, jangan salah. Itu bahannya itu sama dengan air putih yang Anda minum setiap hari. Sama. Loh, Pak, berarti saya minum minuman haram dong, Pak? Ya, secara bahan memang iya. Loh, tapi ada bedanya. Nah, bedanya, Anda minum Johnny Walker itu, Anda mabuk. Tapi kalau Anda minum air putih, tidak mabuk. Kecuali kalau minumnya kebanyakan kembung, ya itu mabuk. Gitu ya. Tapi nggak mabuk, minum air putih biasa nggak mabuk. Nah, padahal bahannya sama. Tapi kok yang satu menyebabkan mabuk, Johnny Walker itu, yang satunya tidak menyebabkan mabuk, air putih. Nah, berarti ada yang beda dong, Pak. Nah, iya benar, ada yang beda. Memang bahannya sama, proton, neutron, elektron. Tapi ada yang beda. Bedanya di mana? Nah, ini minuman keras Johnny Walker itu kan mengandung alkohol. Kalau air putih kan tidak. Nah, atom-atom alkohol, kalau Anda ingat pelajaran kimia, itu kan atom-atomnya kan atom-atom tersendiri gitu ya. Beda dengan atom-atom air putih. Atom air putih, berhubung air putih itu kan ya air biasa ya, maka dia ya molekulnya kan H2O, berarti atom-atomnya itu hidrogen dan oksigen. Ingat ya, yang namanya molekul itu gabungan atom-atom yang membentuk suatu ikatan, itu namanya molekul. Nah, molekul H2O, molekul air putih itu berarti mengandung atom-atom H, hidrogen, dan O, oksigen. Tapi kalau si Johnny Walker tadi, minuman keras itu, atom-atomnya alkohol. Anda masih ingat mungkin atom-atom molekul alkohol itu apa? Kalau yang seingat saya ya ada C-nya ya. Mungkin salah mungkin. Atom gula itu. Ya, seingat saya ya. Ada C-nya. Jadi ada hidrogen punya, alkohol punya atom hidrogen, punya atom oksigen, tapi selain itu juga ada atom lainnya. Mungkin ada sedikit atom gula juga ya dalam Johnny Walker itu, C itunya. Nah, kan ketahuan atom C ini kan nggak dimiliki oleh air putih. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan tadi. Jadi dengan adanya atom C pada minuman Johnny Walker itu, maka jumlah proton, neutron, dan elektron menjadi berbeda antara minuman Johnny Walker dengan minuman air putih. Nah, ini ya, jadi ini ya, perbedaan jumlah proton, neutron, elektron. Itu bisa menyebabkan perbedaan penampilan suatu benda. Nah, jadi miras Johnny Walker itu jumlah proton, neutron, elektronnya berbeda dengan air putih. Nah, makanya penampilan miras dan air putih juga berbeda. Miras itu baunya khas, air putih kan nggak berbau, misalnya seperti itu. Nah, tetapi masih ada lagi ya, masih ada lagi faktor yang menyebabkan perbedaan penampilan antara miras dan air putih, yaitu ikatan kimia. Nah, ikatan kimia. Nah, jadi yang namanya atom-atom kalau bergabung membentuk suatu molekul, mereka pasti melakukan ikatan kimia antara atom satu dengan atom yang lain. Nah, ini bisa berbeda-beda antara satu benda dan benda lain. Jadi misalnya minuman keras tadi dengan air putih, ini ikatan kimianya bisa jadi berbeda. Itu juga akan menyebabkan perbedaan penampilan antara minuman keras dan air putih. Nah, selain ikatan kimia, masih ada satu lagi faktor yang bisa menyebabkan perbedaan penampilan benda, yaitu struktur molekulnya, struktur molekul. Nah, jadi suatu molekul itu kan mengandung sejumlah atom. Nah, susunan atom-atomnya ini bisa berlainan, bisa berbeda-beda antara satu benda dengan benda lain. Nah, di sini itu mungkin juga yang terjadi ya. Jadi perbedaan struktur molekul itu bisa menyumbang, bisa menyebabkan perbedaan penampilan. Nah,
Jadi miras itu struktur molekulnya, molekul-molekul mirasnya, alkoholnya itu berbeda dengan struktur molekul-molekul air. Nah, itu ya. Itu menyebabkan perbedaan penampilan ya. Jadi miras itu bau, kemudian kalau diminum mabuk, tapi kalau air putih beda ya penampilannya, baunya enggak ada, kalau diminum seger, ya, dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan itu gambar berikutnya itu ya, kentang goreng, makanan favorit saya ini. Biasanya kalau hari Jumat-Jumat gini ya, ngajar di Polkesta itu kalau pas istirahat saya makan itu. Tapi sekarang daring, ya, daring dajal dalam jaringan ya saya tidak bisa makan. Ya udah, irit. Nah, kentang goreng dan sebelahnya itu lagi itu apa sih? Kok manis banget ya? Ada matanya. Oh ternyata kotoran gitu. Ini yang gambar siapa ini? Nah, itu ya. Jadi kotoran sapi lihat aja itu. Bentuknya kayak gitu. Bullshit. Nah, bullshit itu bahasa Inggrisnya kotoran sapi. Nah, jadi misalnya ada orang Amerika ketemu temannya, kemudian ngobrol. Tadi malam saya ketemu itu loh, makhluk makhluk ruang angkasa. Wah, nah temannya kan nggak percaya, terus bilang gini, bullshit. Nah, bullshit itu artinya kan kotoran sapi, tapi di sini itu hanya ungkapan. Jadi maksudnya itu omong kosong gitu ya. Bullshit. Nah, jadi bullshit itu ternyata terbuat dari bahan yang sama dengan kentang goreng, yaitu proton, neutron, elektron. Ini apa? Jangan terus jadi jijik, tidak ya. Anda tahu sendiri ya, seperti miras dan air putih tadi, meskipun bahannya sama, tapi penampilannya beda ya, karena ada perbedaan jumlah proton, neutron, elektron, ada perbedaan struktur molekul, ada perbedaan ikatan kimia. Begitu pula dengan french fries, kentang goreng ini dan kotoran sapi itu beda. Beda dalam hal struktur molekul, ikatan kimia, dan jumlah proton, neutron, elektron. Nah, oke. Yang paling kanan itu boneka Teletubbies. Mungkin dulu Anda waktu kecil pernah main itu ya. Mungkin lah itu kalau nggak salah yang ungu itu Tinky Winky itu ya. Nah, yang merah tuh Po, yang kuning eh, Lala kalau nggak salah. Terus satu lagi warna hijau, hijau apa ya? Udah lupa semua saya. Nah, oke, itu terbuat dari proton, neutron, elektron juga, sama seperti kentang goreng dan bullshit ini. Nah, yang lebih menarik itu yang bawah itu loh. Itu lele. Lele. Nah, jadi yang bagi penggemar-penggemar lele, termasuk saya senang banget makan lele goreng yang digoreng sangat garing gitu ya. Nah, jadi kemudian pakai sambal cocol gitu. Wah, ini. Jadi Anda mau saya cocol ini. Nah, ini kan itu ungkapan ya. Nah, sambal cocol itu sambal colek gitu. Nah, dimakan sama lele goreng enak banget. Nah, oke. Tapi masalahnya di sini ya, sudah menjadi rahasia umum. Kalau yang namanya memelihara ikan lele itu gampang sekali, termasuk dalam hal pakan alias makanan ikannya itu. Nah, kata teman saya dulu, nah kalau memelihara lele itu mudah ya. Lelenya tinggal dilempar aja ke dalam septic tank. Septic tank itu bak kotoran di WC itu. Kemudian tunggu 2-3 bulan, lelenya udah besar sendiri. Ya jelas dia makan kotoran manusia ya dalam septic tank itu. Nah, nanti kalau lelenya dijual, yang beli tahu bahwa itu makanannya dari kotoran manusia ya gimana itu ya, mungkin nggak mau mungkin. Nah, tapi asal Anda tahu aja ya, ternyata itu tidak berpengaruh sebenarnya. Jadi bagi para penggemar lele jangan kecewa, jangan jijik, tidak perlu jijik. Ya. Lele meskipun mereka diberi pakan kotoran manusia mau pakan biasa atau pakan yang lain itu sama saja, sama saja. Kenapa Pak? Nah ini kotoran manusia misalnya, kotoran manusia. Jadi jangan dikira kotoran manusia itu berisi zat-zat yang sudah tidak berguna lagi. Orang bilang anfaidah zaman sekarang itu ya. Nah, enggak, ternyata masih ada zat-zat berguna dalam kotoran manusia loh. Kalau enggak percaya ya bukan silakan dimakan ya, bukan. Silakan buka-buka Google itu ya. Nah, jadi kok bisa gitu, Pak? Nah, sekarang coba Anda makan protein dari daging. Anda makan daging sapi mengandung protein, kemudian protein dalam daging itu
diuraikan oleh lambung Anda. Diuraikan oleh lambung kita, proteinnya diambil oleh tubuh kita, diserap dari daging itu. Nah, tetapi ingat, kadar kebutuhan protein ini kan ada batasnya. Nah, jadi meskipun jumlah protein dalam daging itu banyak sekali, tidak semuanya kita serap ke tubuh kita. Tidak semuanya kita ambil. Nah, bagian yang tidak kita ambil itu, tidak kita serap itu, kita buang dalam bentuk kotoran, yang kemudian dimakan lele. Nah, itu ya. Nah, ini mungkin orang-orang itu kan sebenarnya sekarang ini bisa budidaya lele dengan pakan kotoran manusia itu sebenarnya itu suatu peluang ya, suatu peluang usaha. Kan kita tidak perlu beli pakan gitu ya. Nah, tapi masalahnya mungkin ya ada yang jijik gitu. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya si lele ini makan kotoran manusia, dalam kotoran itu misalnya mengandung atom hidrogen. Nah, saat kotoran itu masuk ke perutnya lele, maka kotoran itu dicerna, diuraikan ikatan-ikatan kimianya, termasuk dilepas atom hidrogennya. Nah, kemudian atom hidrogen ini diserap oleh tubuh lele itu. Nah, ingat yang namanya atom ya, itu tetaplah atom ya, tidak peduli dari mana asalnya. Tidak peduli asalnya dari kotoran, tidak peduli asalnya dari batu misalnya, tidak peduli asalnya dari pohon misalnya, dan lain sebagainya, yang namanya atom tetaplah atom. Tetap bersih, tanpa cacat, tanpa celah. Nah, itu ya. Jadi saat lele ini menyerap atom hidrogen, atomnya itu bersih. Seperti atom hidrogen yang didapatkan dari pakan normal. Jadi kan nggak ada bedanya. Nah, sehingga apa? Tidak ada alasan Anda untuk merasa jijik makan lele yang diberi pakan kotoran manusia. Tidak ada alasan untuk jijik. Nah, really, nah itu ada tulisan really, itu kan artinya benarkah itu ya? For real, ya, tenanan itu ya, benarkah? Ya iya ya, menurut menurut perhitungan pengetahuan ilmiah ya seperti itu. Jadi tidak perlu jijik. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini suatu hal yang sederhana, tetapi banyak di antara kita yang baru tahu gitu ya, termasuk dulu saya juga begitu. Apa yang menyebabkan atau menimbulkan medan magnet? Ini misterius ini. Sama seperti apa yang menyebabkan benda jatuh tadi. Ini yang pertanyaan yang banyak kita itu tidak tahu jawabannya sampai sekian lama, meskipun sudah belajar fisika di SMP, SMA itu ya. Tapi kita belum sampai ke mendapatkan jawabannya, termasuk saya juga dulu. Nah, ternyata apa? Yang menyebabkan medan magnet itu adalah rotasi elektron. Nah, rotasi elektron. Jadi jangan dikira elektron dalam atom itu pekerjaannya hanya mengelilingi nukleus tadi, tapi selain mengelilingi elektron itu juga berotasi, berputar pada sumbunya, sama seperti bumi tadi. Nah, akibat dari rotasi ini, maka timbullah medan magnet. Nah, ini. Nah, jadi ini menarik sekali. Nah, dalam slide sudah saya tulis ya, tiap elektron dikerumuni oleh benda-benda kecil yang disebut foton maya. Foton maya ini partikel seperti graviton juga, tapi beda jenisnya. Tapi dia sama-sama benda kecil, sama-sama partikel. Nah, kalau bumi tadi dikerumuni oleh graviton, kalau elektron dikerumuni oleh foton-foton maya. Jadi seperti fans berat itu ya, mengerubuti idola. Nah, tadi bumi kan berotasi, menyebabkan graviton-graviton yang mengelilinginya juga ikut berputar, berotasi. Sama di sini juga, elektron berotasi. Akibatnya foton-foton maya yang mengerumuninya juga ikut berotasi, berputar. Nah, maka foton-foton ini membentuk suatu pusaran.
Seperti pusaran air yang Anda lihat di sungai-sungai itu kadang-kadang ada. Itu kata orang ya, kalau ada sungai yang punya pusaran air seperti itu, di bawahnya itu ada palung katanya. Palung itu ya semacam jurang gitu ya. Nah, nah ini. Jadi foton-foton itu berotasi membentuk suatu pusaran. Nah, ini. Nah, pusaran inilah yang dinamakan dengan medan magnet. Nah, sekarang clear kan? Sudah jelas kan? Oh iya, Pak. Ternyata begitu ya. Tapi jalan untuk mendapatkan pengetahuan ini, para ilmuwan itu harus banting tulang sampai ratusan tahun loh. Ya. Padahal ya cuma kayak gini tok ya. Cuma kayak gini tapi butuh waktu ratusan tahun untuk mendapatkan kalimat-kalimat ini. Ya. Ternyata ada dua jenis pusaran medan magnet ini, yaitu yang pusarannya itu berputar searah jarum jam, dan ada pula yang pusarannya itu berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi searah jarum jam clockwise, Anda bayangkan jam, lah putaran jam itu ke kanan kan putarannya, lah itu searah jarum jam seperti itu. Kalau yang berlawanan arah jarum jam ya counter clockwise, itu arah ke kiri, ke sebaliknya. Nah, itu ya. Jadi yang namanya pusaran itu ada dua jenis itu. Saat sebuah benda memiliki elektron-elektron yang berotasi hanya ke satu arah, katakanlah misalnya hanya searah jarum jam atau mungkin hanya ke arah berlawanan jarum jam ya, maka pusarannya menjadi besar. Nah, jadi ini semacam akumulasi. Akumulasi. Sama seperti Anda menabung itu ya, Anda menabung. Anda mungkin uangnya tiap hari hanya diberi jajan berupa receh-receh itu ya, mungkin ya, oleh orang tua ya, mungkin 1.000, 2.000 waktu SD itu ya. Nah, tapi kalau Anda kumpulkan, Anda tabung, akumulasi, nah, terakumulasi, terkumpul menjadi ratusan ribu rupiah. Nah, ini sama seperti di sini. Jadi sebuah benda itu memiliki atom-atom, berarti benda itu kan memiliki elektron-elektron juga. Nah, kalau tiap elektron berrotasi ke satu arah yang sama, ya itu ya, misalnya searah jarum jam saja atau berlawanan arah jarum jam saja, maka akumulasi, ya pusaran magnet yang terbentuk, yang dimiliki oleh benda itu akan menjadi besar karena masing-masing elektron menyumbang pusaran magnet ya yang sama arahnya. Jadi kalau pusaran magnet ini berbeda, artinya begini ya, dua elektron dalam satu orbital itu memiliki, ya dalam satu lokasi gitu ya, memiliki arah putaran yang berbeda, arah rotasi yang berbeda, maka pusaran medan magnetnya itu akan netral, alias tidak menimbulkan medan magnet. Ya. Tapi kalau dua elektron itu yang berada dalam satu orbital itu putarannya, rotasinya itu sama-sama searah ya, arahnya sama, maka pusaran medan magnet dari masing-masing elektron ini akan dijumlahkan. Jadi jumlahnya itu gabungan ya. Pusaran medan magnetnya bergabung membentuk pusaran medan magnet yang lebih besar. Bayangkan saja suatu benda seperti pensil lah, tadi ya, pensil yang beratnya nggak ada 300 gram. Itu punya giga triliunan elektron yang lebih lah. Andaikan semua elektron itu berotasi pada ke arah yang sama, maka pusaran magnet yang terbentuk ya besar sekali. Nah, hal yang seperti ini bisa kita jumpai pada magnet-magnet ya, seperti magnet batang, magnet magnet kompas itu ya. Itu kan punya pusaran yang besar karena akumulatif ya, dari pusaran-pusaran elektron yang arahnya searah. Nah, oke, di situ gambarnya. Nah, ada medan magnet south north. Nah, ini ya. Nah, Anda lihat dalam gambar yang magnet batang itu, magnet batang yang warna biru merah itu ada panah-panah, garis-garis panah itu
itu namanya garis-garis gaya magnet. Ya. Bahasa Inggrisnya flux. Nah, jadi garis-garis gaya magnet alias flux itu yang Anda lihat sebagai garis-garis berpanah ya pada magnet itu. Nah, panahnya itu, arahnya itu kan menunjukkan arah pusarannya. Panahnya itu menunjukkan arah pusarannya. Nah, yang kita lihat pusaran itu ya, garis gayanya itu arahnya itu dari north ke south ya, dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, ini. Jadi di sini memang para ilmuwan sebenarnya tidak mengetahui ya. Ini sebenarnya garis gaya itu arahnya dari selatan ke utara atau utara ke selatan, tapi berdasarkan kesepakatan saja, maka para ilmuwan sepakat bahwa garis gaya magnet ini arahnya dari utara ke selatan. Itu. Seperti dalam gambar itu. Nah, yang sebelah kanan, gambar kanan itu elektromagnet ya. Jadi sebatang kawat, sebatang kabel, seutas kawat, seutas kabel ya. Itu dipuntir-puntir ya, dililitkan membentuk seperti itu. Kemudian kawat atau kabelnya itu dialiri arus listrik, maka akan muncul medan magnet. Nah, di sini tadi saya katakan yang namanya listrik, arus listrik itu kan perpindahan elektron. Nah, pada kawat atau kabel itu dialiri listrik, berarti dialiri perpindahan elektron. Nah, ada elektronnya kan. Nah, elektron itu berpindah mengalir itu ya dari kutub positif sumber daya ke kutub negatif sumber daya, sambil elektronnya itu berputar di tempat rotasi. Akibatnya timbul medan magnet sepanjang kawat atau kabel itu. Arahnya sama ya, arah garis gayanya itu dari utara ke selatan. Oke ya. Satu lagi slide ya, satu lagi slide ini yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat benda-benda yang digerakkan oleh rotasi elektron. Anda ingat bahwa benda-benda yang digerakkan oleh rotasi elektron ini berarti benda-benda yang memanfaatkan gaya magnet. Nah, jadi kalau hanya satu elektron saja, satu elektron dil itu ya, satu itu tidak akan mampu menggerakkan kipas angin, mesin cuci nggak mampu. Dia mampu menggerakkan kalau bergotong royong dengan elektron-elektron lainnya. Jadi saya namakan di sini gotong royong rotasi elektron. Jadi elektron-elektron itu bergotong royong berputar ke arah yang sama, membentuk pusaran medan magnet yang besar, di mana pusaran medan magnet ini selanjutnya akan bisa memutar kipas angin, mesin cuci, dan sebagainya dalam gambar itu. Nah, jadi kok bisa Pak ya? Nah, jadi medan magnet yang ditimbulkan oleh gotong royong rotasi elektron ini dibenturkan dengan medan magnet lain. Akibatnya apa? Timbullah gaya namanya gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz. L-O-R-E-N-T-Z. Nah, L-O-R-E-N-T-Z. Lorentz. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini gaya yang muncul akibat benturan dua medan magnet. Nah, gaya Lorentz ini nanti akan memutar motor listrik. Nah, motor listriknya ini memutar kipas angin, memutar mesin cuci gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau Anda kegeran, Anda itu sebenarnya memanfaatkan minta bantuan elektron. Nah, tinggal nyalakan kipas on, weng gitu ya, maka berterbangan semua, termasuk keringat-keringat Anda. Nah, kemudian mesin cuci, lah jadi Anda ini termasuk saya ini sebenarnya manja sekali ya, manja pada elektron ini. Jadi kalau gerah minta dikipasi sama elektron, kalau pakaian kotor minta dicucikan sama elektron. Gitu ya. Elektron adalah teman setiamu. Nah ini. Jadi di sini
mesin cuci itu pakai motor listrik juga, tapi motor listrik yang besar sekali. Ini juga memanfaatkan gaya Lorentz tadi. Jadi motor listriknya berputar, maka itu bagian drumnya, drum mesin cuci itu juga berputar, mencuci pakaian-pakaian Anda. Kemudian gambar yang nomor 3 itu adalah mikrofon. Jadi kalau ada yang nyanyi Banyu Langit, nah ini ya, Lewong, nah itu ya, jadi karaokean itu nyanyi Banyu Langit, nyanyi Lewong sampai teriak-teriak keras itu, jangan lupa Anda itu bisa nyanyi kayak gitu, nah ini ya dibantu sama elektron. Nah jadi misalnya Anda patah hati, kemudian nyanyi lagunya Didi Kempot, Banyu Langit itu sambil matanya itu berlinang air mata, nah ini ya sambil gitu Mbok ya ingat bahwa ada rotasi elektron terjadi dalam mic yang Anda pegang itu. Nah, jadi sambil nangis itu ya ingat gitu ya, ada rotasi elektron gitu aja loh. Nah, jadi supaya Anda itu tidak melupakan pelajaran dari Pak Firta. Gitu. Ya nggak bisa Pak, patah hati suruh ingat kayak gitu. Oke, itu mic-nya ya. Jadi mic ini memanfaatkan gaya Lorentz juga. Jadi ini mic dynamic mic mikrofon ya, memanfaatkan elektromagnet alias gaya Lorentz. Kemudian yang paling kanan itu tangan tiruan, tangan robotik. Nanti Anda di OP kan membuat tangan tiruan, kaki tiruan, kepala tiruan mungkin. Itu menggerakkannya itu pakai motor listrik. Jadi di Amerika sana teknologi motor listrik, tangan robotik, kaki robotik itu sudah sangat maju. Jadi di sini kalau dalam di kampus Anda ya mungkin sedang menapak ke situ ya. Tapi untuk manifestasinya dalam bentuk robot saya lihat belum. Nah, nanti mudah-mudahan Anda ini ya yang berinisiatif bikin kayak gitu. Nah, nanti ada pakai motor listrik juga kayak Lorentz tuh ya. Tangan tiruan, kaki tiruan gitu ya. Jadi singkat kata elektron adalah teman setiamu gitu ya. Nah, ini. Oke, sudah jam gini ya. Oh, sorry, mungkin kepanjangan ya. Mungkin ada pertanyaan, sorry. Ada pertanyaan, langsung aja dari mikrofon atau dari chat, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Pengertian molekul tadi apa ya, Pak? Oh, molekul. Molekul itu adalah gabungan atom-atom itu aja. Ya, gabungan atom-atom. Jadi atom-atom bergabung membentuk suatu ikatan kimia. Itu namanya molekul. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Tanya, Ya, Pak. ya silakan. Untuk elektron sama atom itu yang paling terkecil yang mana ya, Elektron. Pak? Elektron. Elektron. Elektron, ya. Jadi elektron itu kecil sekali. Itu bagian dari atom. Gitu. Jadi lebih kecil elektron. Ada lagi mungkin? Silakan. Yang mau bertanya mungkin ada lagi. Nah, nyanyi lewong, nah, ya. Elektron ingat ya. Oke, ada? Nggak ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Ya, berarti sampai jumpa minggu depan ya. Oh, apa ini? Ada yang chat. Silakan. Bentar. Oh ya, oke saya siap langsung pakai mikrofon ya. Izin bertanya Pak, tujuan kita belajar elektron dengan OP kaitannya apa ya Pak? Terima kasih. Oke, jadi jelas berkaitan ya, karena kita nanti diarahkan untuk bisa menggunakan teknologi robotik, membuat tangan tiruan, kaki tiruan. Jadi kita harus paham bagaimana tingkah laku elektron. Nanti lebih ke depannya saya juga akan menyampaikan materi tentang listrik. Jadi listrik tadi kan aliran elektron, ya jelas kita harus mempelajari dulu basicnya yaitu tentang perilaku elektron tadi. Itu ya. Oke, terima kasih. Oke ya, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, Anda silakan kuliah selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.